Halo, selamat datang di channel Sekolah Nikah, tempat buat kamu akses berbagai informasi dan juga ilmu-ilmu seputar rumah tangga terlengkap di Indonesia. Oke, di Q&A kali ini kita akan membahas terkait suami yang berselingkuh. Nah, sebelum ke pertanyaan, buat kamu yang pengen mendapatkan ilmu-ilmu rumah tangga lebih lengkap lagi, kamu bisa loh kunjungi platform Sekolah Nikah yang lainnya yang ada di deskripsi box di bawah ini ya. Oke, pertanyaannya. Pertanyaan dari seorang bunda atau seorang istri. Suami berselingkuh berkali-kali dan saya sudah merasa lelah. Antara mau bercerai atau bertahan, saya bingung. Karena dua-duanya saya harus memulai episode baru atau bahkan mengulang episode yang sama. Saya tidak siap dengan resiko untuk kembali pada suami, atau saya juga tidak siap dengan resiko perceraian, apalagi ada anak-anak yang masih kecil. Nah, bagaimana solusinya? Kali ini pertanyaan akan dijawab oleh Bu Ida Nurlaila, seorang konselor dan juga pakar parenting. Kita simak sampai akhir ya. Kita semuanya turut prihatin atas ujian hidup yang dialami oleh Kain, dan harus yakin bahwa setiap ujian itu ada hikmahnya yang kadang belum terkuak ya. Saya boleh cerita dalam konteks yang lain dulu ya. Ada seorang teman itu yang mengalami satu kezaliman di dalam bisnis dia gitu. Jadi suatu ketika dia bisnis ya, bikin kue gitu bareng sama temennya berdua. Kemudian mereka berdua dikhianati oleh orang yang dipercaya untuk belanja. Jadi tangan kanannya yang dipercaya oleh belanja, oleh teman dipercaya oleh mereka untuk belanja. Jadi orang ini menilap semua uang dan dia ngambil terus di vendor sampai ternyata sampai ratusan juta nggak pernah dibayar gitu ya. Jadi teman saya langsung kolaps bisnisnya karena ditagih oleh vendor dan orangnya langsung hilang lari itu. Kemudian dia berselisih dengan teman kerjanya, dengan rekan bisnisnya karena berbeda dalam mensikapi kasus ini. Jadi teman saya mengatakan kita maafin aja, temennya enggak, kita gugat ke polisi gitu. Karena mereka berbeda pendapat, akhirnya mereka pecah kongsi. Jadi teman saya kerjakan pekerjaannya sendiri, dan mereka berbagi aset dan seterusnya, bubarlah bisnis mereka. Si teman ini melanjutkan untuk memburu orangnya itu ya, dan mempermasalahkan dia gitu. Tapi teman saya mengatakan saya nggak ikut, udah saya mau move on dan mau memulai usaha saya sendiri. Apa yang terjadi? Teman yang ini yang memulai usaha dia lagi baru itu sekarang wah masya Allah cetar banget, usahanya berlipat-lipat omsetnya daripada dulu ketika dia berkongsi dengan temannya. Sekarang lininya macam-macam gitu. Jadi dia mendapatkan keberkahan yang berlipat-lipat gitu. Kalau dia mengatakan kalau dulu saya tidak ditipu orang, barangkali saya masih begitu-begitu aja yang saya lakukan, dan ternyata sekarang dia cetar banget luar biasa gitu. Dan banyak lagi cerita yang saya dapatkan, baik tentang hubungan suami istri, relasi suami istri ya, maupun relasi dengan teman bisnis yang ternyata ketika seorang mendapatkan kezaliman itu Allah sedang membukakan pintu lain yang harus dia lihat. Yang terjadi biasanya orang itu masih terpaku di depan pintu yang lama. Kenapa jalanku yang ini tertutup? Jalanku untuk meraih samaro dengan orang ini tertutup. Dia masih saja di situ. Padahal ternyata ketika dia sudah memilih untuk ya udah deh aku bubar aja. Aku tidak sanggup untuk terus-menerus jalan seperti ini. Udah milih seperti itu, maka lihatlah akan ada banyak pintu lain yang terbuka yang Allah sediakan pada dia, gitu ya. Pintu sawaronya banyak, maka berpikir seperti itu ya Kak Iin. Semoga dengan begitu jadi move on gitu ya. Ini pasti ada rahasia Allah. Mungkin ada jodoh yang baik yang Allah sediakan untukku yang lebih baik dari dia, gitu ya. Coba seperti itu, semoga Kak Iin segera menemukan jodohnya yang lebih baik dari pasangan yang lama, dan juga bisa move on dari luka sakit hati ya, dan apa ya mungkin sisa-sisa cintanya kepada pasangan yang lama. Demikian jawaban saya. Oke. Nah, itu tadi jawaban dari Bu Ida. Semoga menguatkan dan juga membantu ya. Nah, kalau menurut kamu gimana nih suami berselingkuh berkali-kali? Perlu digeprek, dibejek, atau malah disayang-sayang? Komen di bawah ya. Terima kasih sudah menyimak sampai akhir. Semoga bermanfaat. Sampai jumpa di Q&A selanjutnya.